Halo guys, lagi viral ini ya. Kaisang Gibran dilaporkan di KPK ya. Dan terakhir eh, netizen mengulit habis-habisan sang pelapor, simpatisan PKS ya. Ya mungkin juga anggota PKS kali ya. Tapi itu nggak heran ya, karena beberapa bulan terakhir ini kan media dibombardir dengan isu Formula E, Anies, ya, kemudian isu-isu eh, tentang calon presiden yang terus-terusan berada di media, dipublikasikan, dan publikum terhanyut dengan isu ini terus, capres, Formula E. Dan kemudian dari segi capres, Pak Ganjar Pranowo selalu menduduki ranking teratas ya, ranking teratas. Kemudian eh, Prabowo ya, sehingga pemberitaan ini selalu trending bombastis tentang Ganjar Pranowo atau Formula E ya. Nah, sementara nama PKS tenggelam, nggak pernah disebut orang, nggak pernah didengar orang. Kemudian dari sisi Bohir kita lihat bagaimana mereka mengakali supaya berita-berita ini tenggelam, gitu ya. Mereka harus menghadirkan suatu berita yang bombastis yang meraup semua perhatian publik ke berita ini, ya. Jadi akalan-akalan para bohir-bohir ini yang memang sudah enek juga mungkin melihat sepak terjang Pak Jokowi ya, yang semua dilibas, BLBI, para abligor-abligor BLBI, mafia-mafia tambang yang mereka mungkin sakit hati setelah batu bara tidak diekspor lagi, atau ya banyaklah. Kita tahu sama tahu musuh Pak Jokowi itu banyak sekali, dan dia itu, Pak Jokowi ini lebih Superman karena karena memang lawannya itu orang-orang super semua ya. Jadi bisa dibilang kan dia di atas John Wick dari John Wick. Kalau John Wick yang dilawannya kan anak-anak muda atau anggota-anggota mafia. Kalau Pak Jokowi melawan langsung mafianya, bos-bos mafianya ya. Jadi dikeroyok dia itu. Ada bos mafia pengusaha hitam, ada bos mafia tambang, ada bos mafia hukum, ada eh, para pengamplang-pengamplang BLBI, koruptor-koruptor Jiwasraya, Asabri, banyak sekali lawan dia. Tapi dia mampu menghadapi itu semua, dan dia tetap berdiri kokoh, tegar, dia tetap melanjutkan pembangunan, dia tetap berjalan pada apa yang dicita-citakannya, membangun bangsa kita. Dan para manusia-manusia yang hanya memikirkan kepentingannya dan golongannya ini, mereka sedikit pun tidak pernah memikirkan bagaimana kemajuan bangsa ini. Mereka nggak pernah sedikit pun. Jadi pengusaha-pengusaha tambang itu contohnya. Ya, seharusnya mereka itu hanya mementingkan usahanya, keluarganya, golongannya. Mereka nggak, sekalipun sedikit tidak pernah eh, memikirkan nasib bangsa Indonesia ini, gitu. Jadi ini semua ini, sepak terjang Pak Jokowi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat merugikan mereka ya. Bukan hanya merugikan, bahkan membahayakan eksistensi mereka, gitu. Jadi bagaimana caranya mereka ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi?
Ya mereka harus putar kepala atau putar otak bagaimana membuat suatu berita yang bombastis. Masalahnya eh, anak-anak Pak Jokowi ini memang melakukan tindakan korupsi atau tidak itu belakangan itu nggak penting itu mereka itu ada atau tidak, tetapi yang penting berita itu sudah bombastis, sudah membuat perhatian banyak sekali, udah skala nasional lah ya. Dan saya lihat di medsos, di setiap pemberitaan maupun media mainstream, online, setiap sudut berita, TV, pemberitaan tentang anak Pak Jokowi itu di mana-mana berseliwerannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka itu membangun opini seperti ini, membangun isu seperti ini, nggak penting mereka itu mau berhasil itu dibawa ke ranah hukum atau tidak, tidak penting. Yang penting publik itu sudah berkonsentrasi ke isu ini. Jadi isu masalahnya Formula E, ya kan sudah kita lihat beberapa hari ini kan tenggelam, ya tidak ada beritanya, udah. Kemudian isu pilpres juga kan sudah agak-agak masih banyak lah, tapi tidak begitu eh, terlalu ekstrem lagi. Nah, yang isu yang berkembang yang sangat bombastis ini ya isu anak Pak Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, ya. Jadi saya yakin itu hanya permainan para musuh-musuh Jokowi, ya. Terutama orang-orang yang ingin Anies menjadi presiden, ya. Mereka harus menyelamatkan anak emasnya, ya. Kedua, para mafia-mafia yang kelojotan yang dihantam John Wick-nya Indonesia. Kemudian ya para koruptor, udah, dan pengusaha hitam. Ini mereka ini berkolaborasi, belum lagi orang-orang yang apa namanya yang telah dibabat oleh Pak Jokowi, ya, seperti FPI, HTI. Ini mereka semua bersatu gitu. Tetapi sebagai orang yang beragama, udah, percayalah, Tuhan itu tidak akan membiarkan orang yang mempunyai niat baik, orang yang mempunyai cita-cita baik untuk bangsa kita. Pasti Tuhan akan melindungi dan menolong Pak Jokowi dan keluarganya. Sebagai orang yang percaya agama, kita harus meyakini itu. Jadi seperti kita kembali ke belakang, si Badrun atau siapa namanya itu yang telah melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK, ya akhirnya juga konsekuensinya untuk dirinya, dia harus dikulitin siapa dia, apa pekerjaannya, di mana keluarga, itu pasti, dan dia pasti tahu konsekuensinya melakukan itu. Dan karena mungkin dibilang oleh backing di belakang dia mengatakan ya nggak penting itu dia tuh mau diciduk atau tidak, yang penting beritanya sudah bombastis. Nah kan benar saja kan, setelah dikulitin dia ternyata dia itu ya orang PKS. Kalau saya bilang nggak perlu simpatisan lagi, memang orang PKS. Jadi partai PKS ini sebenarnya kalau menurut saya harus dibubarkan. Partai ini adalah virus di negeri kita, udah, virus di negeri kita yang memang mereka itu ya tidak tahu diri dan sangat kurang ajar kepada bangsa kita ini, ya. Jadi makanya kalau bisa PKS ini harus secepatnya dilenyapkan. Begitu saja ya, terima kasih. Ya ini tidak perlu di subscribe atau di like, ini hanya opini. Kalau Anda mau mendengarkan silakan. Alhamdulillah, karena memang saya tidak mencari subscriber atau mencari likers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.